kebutuhan nafsani dan kebutuhan akalani. Ada physical need, ada spiritual need, ada emotional need, dan yang terakhir intellectual need. Kebutuhan jasmani itu seperti kita ketahui bersama, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau capek istirahat. Dan untuk menjaga kesehatan jasmani ini, kemudian kita berolahraga. Nah, jadi olahraga juga penting untuk menjaga kesehatan jasmani. Dan kebutuhan jasmani ini sedemikian pentingnya, dan bahkan karena menjadi katakanlah kebutuhan utama, sehingga hampir semua orang itu memperhatikan kebutuhan jasmani ini, bahkan sampai berapapun biaya, yang penting jasmaninya sehat. Namanya senam itu, kemarin istri saya mau daftar senam dengan kelompok di sana, bayarnya 100.000 satu bulan. Untuk ikut senam bersama bayar 100.000 satu bulan. Ya padahal ya gitu-gitu aja kan. Kalaupun senam sendiri di rumah bisa juga sebenarnya gratis ya. Tapi kan tidak ada silaturahim. Kalau senamnya bersama-sama kan di situ ada silaturahim, tapi juga kemudian dikhawatirkan berkumpulnya mereka itu kemudian ada gosip, ada selain gosip, iya ngerasani ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu tentang kebutuhan jasmani kita sudah tahu bersama, tidak perlu penjelasan panjang lebar. Tapi yang jelas kalau kebutuhan jasmani ini tidak kita penuhi, ya hidup kita juga akan merasa kurang nikmat. Ya, kurang olahraga menjadi kurang sehat, gampang penyakitan. Nah itu ya. Makanan yang senikmat apapun menjadi kurang nikmat kalau kita lagi sakit. Makanya harus kita jaga. Dan salah satu di antaranya ya itu olahraga. Ya ada juga yang kemudian pakai apa komplement apa itu yang obat-obatan penambah itu ya. Suplemen. Ya. Suplemen ya. Itu suplemen itu mahal juga. Wah, kita kadang-kadang kena tipu juga ya. Katanya ini satu butir ini isinya sama dengan 4 buah jeruk. Satu jeruk itu berapa coba? Padahal ini sebutir cuma segini. Ya itu. Padahal kalau jeruk beneran itu kenyang, kalau begitu nggak kenyang itu. Tapi ya namanya orang lagi pengen sekali bagaimana kesehatan kita terjaga. Dan itu bagus, dan itu juga merupakan salah satu perintah agama, karena agama menyatakan kepada kita walinafsika alaika hakun, dan untuk dirimu itu ada hak yang wajib kamu penuhi. Jadi orang mandi misalnya itu wajib, kalau niatnya saya menjaga kesegaran, kebugaran tubuh kita, kebersihan kita. Kalau niatnya, nah saya tadinya hampir menceritakan tentang niat, tapi niat ini membutuhkan, kemarin di Masjid Raya itu kan datanya 20 menit sampai 48 menit menceritakan niat, itu belum rampung. Nanti ya insya Allah kapan-kapan adalah tentang niat. Kembali ke kebutuhan jasmani ya. Jadi banyak orang yang mementingkan kebutuhan jasmani, padahal jasmani ini nggak dibawa ke akhirat. Ya. Jasmani ini biar segar, bugar, atau bisa untuk sholat, bisa untuk ini melakukan kewajiban-kewajiban agama. Tapi kalau mati ya langsung dimakan sama ulat. Ya. Jasmani kita nggak nyampe ke sana.
Nah, kemudian yang kedua tadi, saya keempat saja, langsung ke kebutuhan aklani, intellectual needs. Kebutuhan aklani ini kebutuhan untuk menyehatkan akal kita, supaya akal kita itu bisa berpikir. Nah, kebanyakan di antara kita itu aklaninya kurang terpelihara, sehingga malah kadang-kadang orang malas berpikir, Allah sudah ikut aja yang sudah yang lain. Nah, kemudian apa yang menjadi kebutuhan aklani? Ya banyak baca, banyak dengar, tapi mendengarkannya benar-benar mendengarkan, bukan apa ya istilahnya kuping gitu ya, ngaji kuping. Nah, tapi harus benar-benar diingat-ingat apa saja yang pernah disampaikan itu akan menyehatkan berpikir kita. Kita itu kadang-kadang terjebak oleh aliran-aliran tertentu karena otak kita nggak jalan. Ada orang misalnya mengatakan bahwa Syekh Anu bisa mi'raj, ketemu Gusti Allah 70 kali dalam sehari. Itu kan pernah dengar ya di sana. Nah, itu kalau akal kita nggak jalan ya terima saja yang masih tahu itu pakai serban. Tapi kalau akal kita jalan, Nabi saja cuma sekali, dan itu melalui proses yang luar biasa lah. Ini orang ini di bawah posisinya, di bawah Nabi jauh ya, tapi kok bisa 70 kali dalam sehari ini. Jadi akal kita jalan sehingga kita tidak gampang ikut-ikutan atau terbawa oleh keyakinan, kepercayaan yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan akal pikir kita. Nah, kemudian supaya akalnya sehat, tadi sudah saya katakan kalau kebutuhannya itu ya banyak baca, banyak dengar. Untuk melatih termasuk juga olahraga yang saya sering sampaikan adalah catur. Ya. Catur itu katanya malah ada ulama yang mengharamkan karena dianggap sebagai permainan. Padahal catur itu bisa melatih jalan pikir kita, atau sekarang game itu juga bagus asal nggak berlebihan. Yang menjadi tidak bagus itu main game sampai lupa yang lain-lain ya. Kalau main game sekedar untuk melatih otak kita berpikir, kan itu kecepatan berpikir main game itu. Itu ada bagusnya. Itu supaya otak kita sehat, supaya otak kita itu tidak gampang tertipu oleh orang lain. Nah, hadirin hadirat rahimahullah. Nah, kenapa saya dahulukan intelektual? Karena intelektual itu boleh dikatakan adanya di otak kita, sementara jasmani itu adanya di keseluruhan badan kita. Nah, yang dua ini yang akan saya sampaikan adalah kebutuhan rohani dan kebutuhan nafsani. Kalau bahasa Arabnya nafsani, emotional needs itu. Nah, kedua kebutuhan ini adanya di hati. Yang hati itu, tapi bukan hati berarti jantung ini ya, secara fisik. Cuma saya menunjuk ke sini itu karena orang kalau lagi sakit hati kan mulus duduk, gitu kan. Jadi hati ya lambang itulah. Nah, kalau dilambangkan hati itu sebuah tempat ini buat berebut antara nafsani dan rohani. Kalau orang nafsaninya gemuk, otomatis rohaninya menjadi kurus karena tempatnya itu saja. Dan sebaliknya kalau orang rohaninya gemuk, maka nafsaninya juga menjadi kurus. Nah, ini kalau yang masih muda mungkin tidak mengalami, mohon maaf. Kalau yang sudah sepuh ya, karena sering berzikir, sering baca Quran, sering wirid dan sebagainya, rohaninya kan gemuk. Nah, nafsaninya menjadi kurus. Nah, nafsani itu yang mana? Kebutuhan nafsani itu adalah hiburan. Itu kebutuhan nafsani. Orang kalau tidak pernah hiburan, bercanda, bergurau, Nabi itu juga senang bergurau. Karena apa? Karena Nabi menyadari bahwa itu kebutuhan manusia.
Tanpa bergurau, tanpa bercanda, orang menjadi angker, menjadi galak, itulah kalau bahasa Jawa. Pemarahan. Coba lihat di medsos, penceramah yang anti terhadap kebutuhan nafsani, anti dalam pengertian nggak mau karena itu dekat-dekat dengan haram. Padahal yang halal juga banyak, tapi banyak yang haram memang. Jadi dia anti betul, akhirnya nggak mau berguru, nggak mau. Jadi kalau mengajarkan agama itu getem lah istilahnya. Jadi kayak angker, kita jadi takut kalau mendengarkan itu. Apalagi yang maaf awam, saya sendiri yang katanya banyak belajar dan pernah belajar juga di Arab, itu juga kalau melihat penceramah yang itu kayak serem gitu kan. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kebutuhan nafsani itu adalah apa tadi, hiburan, bercanda, senang, happiness, termasuk di dalamnya kebutuhan seksual. Nah, kalau yang masih muda itu baru menikah itu semalam bisa 2 kali, ya. Sunnahnya itu seminggu 2 kali ya, jangan terlalu sering nanti lemes. Tapi kalau orang tua bisa sebulan baru pengen. Tapi kalau enggak sama sekali, enggak berhubungan, itu bisa ada masalah hubungan suami istri itu. Kalau enggak sama sekali, kecuali ada hambatan-hambatan, misalnya ya karena udah tua, kalau habis berhubungan sakit, terus kan kasihan, waduh si saya sakit-sakitan gara-gara dihubungi misalnya, akhirnya ya sudahlah, yang penting membina kasih sayang di luar hubungan seksual pokok. Karena sebenarnya hubungan seksual itu tidak hanya itu, maaf, tapi kissing, ya, ciuman, kemudian membelai, ya, makanya ada jablay ya, jarang dibelai. Nah, jadi membelai istri itu kebutuhan nafsani yang kalau tidak dipenuhi, ya tadi saya katakan menjadi pengikut agama yang galak. Kalau dipenuhi, ya menjadi santai. Ya kan orang kalau senang berceramah bercanda, ya. Tadi saya katakan Nabi juga bercanda, ini salah satu contohnya lah. Mungkin sering saya sampaikan, lagi kumpul-kumpul, tuan rumah menghidangkan korma, makan korma. Ali karamallahu wajhah itu pengen iseng sama Nabi. Biji yang di kurmanya dimakan Ali itu bijinya ditaruh di depan Nabi. Maksudnya nanti mau bilang nih orang serakah, makanya banyak tuh, buktinya bijinya banyak, maunya begitu. Tapi Nabi kan cerdas, Nabi kan juga pintar bergurau, pintar bercanda. Jadi ketika sudah ya mulai makan-makan dan pas obrolan, Nabi berkata, saya ini heran sama sepupu saya ini. Masa makan koma sebiji-bijinya? Wah, kena ini 1-0. Ali mau menyerang, tahu-tahu kena serang duluan. Tapi itu kan gurau. Kan nyatanya enggak makan koma sebiji-bijinya. Karena bijinya ditaruh di tempat lain. Jadi bergurau itu penting, happiness, seneng-seneng itu penting. Bahkan orang itu disunahkan untuk menyembunyikan kesedihan. Jadi misalnya maaf Pak Herman di tempat kerja habis marah sama orang, sampai di rumah jangan dibawa marahnya itu. Ketemu istri senyum untuk menyembunyikan kemarahan, menyembunyikan kekecewaan dan sebagainya. Termasuk yang muda-muda ini lebih banyak bercanda dengan istri, jangan yang penting-penting saja. Hubungan seksual aja tidak boleh, apa istilahnya, batak tembak langsung PTL itu ya, nggak boleh. Ada ya apa namanya dilik-ulik dikit lah itu ya. Tapi pentingnya bercanda, bergurau, dan membuat ketawa orang itu juga
termasuk aktivitas yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallah. Artinya aktivitas, perbuatan, amal, tingkah laku yang paling dicintai oleh Allah apa? Sirrun, bukan sir, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan atau kegembiraan yang engkau lontarkan ke hati orang-orang. Jadi membuat orang tertawa itu berpahala. Sampai saya gambarkan, ilustrasikan kepada jamaah. Ilustrasinya begini. Besok di akhirat, ketika saya ngantri untuk masuk surga karena saya yakin saya masuk surga karena menjadi umat Muhammad. Tapi ya surga ada pintunya kan berarti ngantri, tidak bilang semua. Nah, ketika ngantri itu di depan sana Parto. Kenapa? Parto sering bikin ketawa orang. Iya kan? Nah, itu ilustrasi bukan benar itu ya. Nah, kemudian ada yang tanya, kalau begitu enak jadi pelawak dong Pak? Iya. Jadi bisa membuat orang jutaan ketawa kan pahalanya besar. Iya. Tapi kembali kepada niat juga. Ketika dia melawat, niatnya mencari ridha Allah atau mencari uang. Kalau mencari ridha Allah, ya jelas itu berpahala. Tapi kalau mencari uang, ya sudah dapat uangnya di dunia. Di akhiratnya ya mungkin Parto nggak jadi di pintu surga. Masih di belakang saya jauh, karena pahala yang besar itu terhapus niat yang tidak benar. Yaitu niatnya hanya cari uang. Misalnya. Baik, jadi tadi tentang senang, happiness, yang membuat senang juga. Nah, juga ingin saya sampaikan begini, kenapa orang suka dangdutan, ya, wayangan, jaranan. Yang maaf di situ sekecil apapun ada maksiatnya. Ya sudahlah, kalau kamu jaranan setahun sekali tak masalah. Asal bisa menjaga diri jangan sampai bermaksiat ketika ada jalanan. Ya, cuma sekedar nonton orang nari kan apa-apa. Tapi kalau kemudian sambil nonton sambil ini pantat siapa ya? Kan itulah kemudian gitu ya. Nah ini artinya yang ingin saya sampaikan, kenapa orang suka berhibur di tempat-tempat yang bisa mengakibatkan maksiat? Karena dia ketika beribadah tidak terhibur. Coba kalau ketika dia ibadah terhibur, ya nggak perlu hiburan itu. Ya saya ini termasuk tangkila, ya, istilahnya rocker. Saya punya koleksi lagu-lagu yang mungkin saya itu salah satu orang yang berbangga bisa nonton di Purple ketika di Jakarta itu. Saya sampai istilahnya nggak jajan sebulan demi untuk bisa dapat tiket masuk gitu. Ya ini maksud saya ingin menyatakan bahwa dulu saya juga mencari hiburan itu melalui tempat-tempat yang kemungkinan sekecil apapun ada kemaksiatan. Tapi sekarang apalagi datang ke konser, lagunya ada di sebelah saja, mungkin pada sholawat daripada dengerin lagu itu. Kenapa? Ya sudah nggak butuh lagi, kebutuhan nafsaninya itu sudah berganti. Kita bisa bergembira atau senang hati ketika beribadah termasuk baca sholawat. Makanya